Oke, sudah? Oke, baik. Baik, selamat sore semuanya. Halo. Perkenalkan saya Melati, saya fisioterapis di PSLC Terapi Pediasud. Pada sore hari ini saya bertugas sebagai moderator. Untuk kepada para peserta, terima kasih telah bergabung pada obrolan sore hari ini. Hari ini kita akan ngobrol inspirasi dengan judul Art Through Neurodiversity Mind, menggunakan pendekatan seni lukis untuk mengembangkan potensi pada anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, sore ini obrolan akan dipandu oleh dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Timotius Suarsito atau kita bisa panggil Kak Toto. Kak Toto ini beliau adalah seorang pengajar seni dan art khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Beliau juga aktif mengajar di beberapa sekolah, salah satunya adalah Cita Buana dan juga High School Kuningan. Selain itu, beliau juga aktif mengadakan pameran bersama anak didiknya yang terakhir pada tahun 2018. Kemudian kita ada lagi pembicara yang kedua, yaitu Ibu Tina Maladi. Beliau adalah pendiri Kids Yoga Jakarta. Beliau juga mengelola Learning Center, yaitu Pranasatya Learning Center Terapi Pediasud. Beliau juga seorang ibu dari anak dengan autistik. Jadi sudah banyak sekali pengalaman dan juga aktif berkontribusi untuk mengedukasi keluarga, orang tua, dan juga terapis mengenai anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi kita akan mulai saja. Yang bergabung bisa nanti sambil jalan, dan jangan lupa nanti di terakhir kita ada sesi Q&A. Jadi bila ada Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan untuk bertanya karena tujuannya adalah hari ini untuk sharing, saling mengobrolan dan inspirasi. Baik, kita mulai. Sudah siap Ibu Tina? Kak Toto juga sudah siap? Halo, selamat sore semuanya. Oke, terima kasih Melati. Makasih Kak Toto. Pak Toto ya, aku panggilnya Pak Toto. Karena dari awal kenalnya Pak Toto. Terima kasih yang sudah bergabung di acara obrolan inspirasi ini. Sebagai informasi, acara ini juga live di YouTube. Nanti bagi yang nggak nonton, linknya akan kita share. Oke, selamat sore semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Toto untuk kesempatannya. Udah mau saya culik untuk beberapa waktu supaya kita ngobrol tentang hal ini, yaitu Art Through a Neurodiversity Mind. Oke, jadi kita akan mulai sharing materinya. Oke. Tadi tentang Kak Toto udah ya dibacain, jadi saya langsung masuk ke slide yang apa sih yang dimaksud dengan neurodiversity. Oke, yang dimaksud dengan mungkin beberapa individu yang ikut di hari ini udah pernah dengar istilah neurodiversity. Tapi sebenarnya istilah ini masih jadi sesuatu yang belum dikenal, yaitu sesuatu yang kayaknya apa ya belum familiar gitu. Neurodiverse itu masih belum familiar. Jadi kalau dari informasi yang saya terima adalah yaitu sebuah persepsi bagaimana kita melihat keragaman setiap individu yang memiliki pola berpikir atau berperilaku berbeda karena kondisi neuronya. Secara neuro itu pusat sistem syaraf atau nerve, tapi juga lebih ke area fungsi otaknya. Contohnya seperti anak dengan kondisi autistik itu memang secara disebutnya neurological disorder, artinya memang secara brain function mereka berbeda dengan kita yang disebut dengan neurotypical. Nah, ada sedikit istilah yang saya sering pakai yaitu neurotypical. Jadi untuk nanti akan saya banyak ulangi di keterangan saya. Saya tidak menyebut diri saya normal atau orang lain yang tidak memiliki kondisi ASD itu normal, tapi saya menyebutnya neurotypical. Karena normal itu sangat bias, artinya menurut saya normal, mungkin buat orang lain nggak normal. Seperti itu. Jadi makanya saya menyebutnya neurotypical. Jadi neurotypical itu ya seperti kita pada umumnya. Nah, sekarang ini kondisi anak-anak kita, anak saya, atau yang
klien saya itu banyak yang memiliki perbedaan, baik itu dari aspek neurological disorder atau brain injury, kondisi seperti cerebral palsy, kemudian ada juga yang secara genetik seperti Down syndrome, kemudian juga autistic, selain autism spectrum disorder juga ada kondisi seperti disleksia atau ADHD ya, dan berbagai macam kondisi lainnya. Nah, itu yang disebut adanya perbedaan atau keragaman dari cara mereka berpikir atau secara fungsi mereka berpikir, dan itu dianggap kita punya persepsi ya udah kita rangkul. Bukannya berarti oh mereka nggak normal ya, oh mereka tidak begitu, tapi lebih kita rangkul. Oke, kita tahu kita kelompok ini punya kondisi tertentu. Bagaimana ya kita menjembataninya? Nah, itu yang maksudnya neurodiversity. Jadi kita sebagai sebagai seseorang yang ingin menjalin kerjasama atau berkomunikasi, mesti cari tahu seperti apa sih kondisinya mereka, apa sih challenge-nya mereka, tapi apa juga kekuatannya mereka. Nah, itu makanya semoga kedepannya neurodiverse itu menjadi sesuatu istilah yang umum, yang semua orang langsung tahu. Karena dengan begitu empati kita akan lebih tinggi saat kita bertemu dengan seseorang yang masuk dalam kategori neurodiverse ya. Jadi awalnya itu di akhir tahun 90-an ada seorang tokoh yang disebut dengan Judy Singer, itu seorang antropologi dan juga seorang sosiologi dari Australia. Nah, dia sendiri adalah putri dari seorang ibu yang survive di Holocaust waktu Perang Dunia Kedua ya, ada Holocaust camp yang di camp Yahudi yang ditaruh di Jerman atau di Auschwitz. Nah, ibunya adalah survivor dari situ. Nah, pada saat dia menuju dewasa, dia merasa kok perilaku ibunya tuh aneh ya, nggak kayak seperti orang pada umumnya. Dan dia juga melihat kok diri saya juga beda ya sama sekitar teman-teman saya. Nah, dan terjadi lagi pada saat dia memiliki seorang putri di usia 2 tahun, dia membaca sebuah artikel dari Dr. Kenner. Dr. Kenner. Dr. Kenner itu adalah yang memberikan diagnosa autism. Dia melihat kok karakteristik autism itu ada pada anak dia. Nah, dari situ dia terus mempelajari apa sih autism itu, sehingga dia melihat oh ya ternyata saya beda dengan yang lain, ibu saya beda dengan yang lain, dan ibunya juga ternyata mendapat diagnosa autism, dan dia sendiri mendapat diagnosa Asperger. Nah, jadi ternyata dari ibunya, dia dan putrinya juga memiliki perbedaan dalam artian neurological function. Nah, itu dia mulai mempelajari apa yang disebut dengan perbedaan tersebut. Lalu pada tahun 1997, seorang jurnalis dari New York Times, yaitu Harry Bloom, mengeluarkan istilah yang disebut dengan neurological pluralism. Artinya ternyata banyak perbedaan ya. Setiap individu tuh memiliki karakter atau pola belajar yang berbeda. Nah, itu disebut mulai dikenal dengan neurological pluralism. Tapi ada satu buku yang kalau ingin nanti dipelajarin, baca lebih banyak tentang ini adalah namanya Neurotype, yang nulis namanya Steve Silverman. Dia sendiri seorang jurnalis. Nah, dia banyak melihat ternyata di Silicon Valley itu satu area di San Francisco yang menjadi headquarter-nya Facebook, Google, Apple, itu disebut area Silicon Valley. Ternyata si para yang jago-jago banget untuk coding, untuk engineer, software engineer, itu banyak memiliki anak dengan kondisi autistik. Jadi, sehingga pada saat yang bersamaan terjadi penelitian kalau autistik itu memang diturunkan secara paternal. Dan biasanya bisa jadi IQ-nya orang tuanya itu cenderung ke arah jenius. Nah, jadi dari hasil liputannya Steve Silverman ini, ternyata di Silicon Valley kebanyakan isinya adalah autism spectrum disorder. Jadi mereka justru memiliki lebihan mampu membuat coding, membuat program, dan itu sangat-sangat detail sekali. Nah, ini yang makanya dirangkullah, disebutlah neurodiversity, dikenal. Jadi supaya enggak kok mereka punya kelebihan di area lain, cuman kita mesti tahu kelebihannya apa. Ya, oke. Nah, untuk saya sendiri sebagai seorang ibu dari remaja autistik ya, sekarang udah umurnya 18 tahun,
awalnya saya juga mencari tahu ini anak kira-kira kekuatannya apa ya, kelemahannya di mana ya, challenges-nya apa ya, saya mesti ngapain supaya saya bisa ngajarin dia, supaya saya bisa komunikasi dengan dia. Jadi saya punya passion tertentu untuk belajar tentang autistik dari secara brain function, juga secara neurologi ya, dari neuroscience saya juga sangat intuit gitu, karena semoga apa yang saya pelajarin ini yang ingin saya sharing juga dengan semoga ada orang tua di sini yang ada juga mau tahu seperti apa. Jadi karena memang autistik itu punya problem di social communication, itu defisitnya adalah di area tersebut. Sehingga challenge-nya kita adalah biasanya komunikasi. Ngerti nggak sih dia kalau kita ajak ngomong, paham nggak sih? Nah itu yang menjadi challenge orang tua tuh biasanya. Ya, oke. Boleh masuk ke slide berikutnya. Nah, apa yang saya pelajarin dari sebuah program yang disebut dengan TEACH, ya, TEACCH, itu ada beberapa model pola belajar pada autism spectrum disorder. Yang pertama ada visual learner, kemudian juga ada implicit learning, ada attention, ada multiple perspective, dan executive functioning. Nah, dari sini saya akan jelaskan sedikit secara sederhana supaya kita paham ya, ada perbedaan pada model belajarnya mereka. Yang pertama disebut dengan visual learner. Visual learner ini artinya cara belajar mereka yang mendominasi itu adalah sistem sensori visual. Dia akan lebih paham dengan gambar. Nah, ada satu konsep yang diajarkan dalam TEACH, kebetulan saya juga mengambil program TEACH. Kalau ada satu kata yang bisa digambarkan, itu lebih mudah diberikan ke anak-anak dengan autistik. Ada nggak gambarnya? Kalau kita mau ngomong sesuatu, bisa nggak direpresentasikan dengan gambar? Kalau ada, itu akan lebih mudah. Karena anak-anak ini sangat berpikir lebih konkret, bukannya abstrak. Jadi satu konsep yang abstrak itu sangat sulit. Makanya mereka problemnya di social communication. Karena di sosialisasi itu banyak sekali petunjuk-petunjuk yang tidak ada tandanya, yang tidak berbentuk konkret. Dan itu membutuhkan yang disebut dengan social cognition. Nah, itu challenge mereka di situ. Jadi kalau seorang visual learner, karena mereka belajarnya dengan gambar atau warna, kita mesti terapkan informasi dengan gambar dan warna. Dan biasanya sistem auditorinya mereka itu tidak terlalu kuat, tidak dominan. Jadi kalau kita ngomongnya cuma verbal aja gitu, ngomong aja tanpa ada gambar, dia akan kesulitan memproses informasi yang diberikan ke dia. Ya. Kemudian ada satu hal lagi yang menjadi kekuatannya mereka memorinya sangat kuat. Dan menjadi karakteristiknya ASD, itu mereka simpanan memorinya besar banget dibanding kita yang neurotipikal. Nah, itu kelebihan mereka tuh. Mereka bisa ingat sesuatu hal yang mungkin udah lama, yang kita juga udah lupa, dia bisa ingat. Nah, kalau kita ngomong memori, itu kan di bagian bawah. Kalau di otak tuh di area bagian bawah. Tapi harus untuk memori itu untuk bisa bermanfaat harus diakses ke area yang otak bagian atas atau di bagian frontal cortex. Nah, mereka punya kendala menyambungkan, memproses informasi memori tersebut ke area yang nanti kita sebut dengan executive function. Ini mesti diapain memorinya? Nah, perbedaannya dengan kita neurotipikal, memori kita sedikit, tapi kita bisa memproses memori tersebut dengan berbagai macam fungsi. Kalau mereka memorinya besar, akses untuk memprosesnya itu mereka terbatas. Itu kadang-kadang cabang neuronnya tuh kemana-mana, jadi kadang-kadang nggak proses. Ada infonya, dia ingat, tapi dia nggak proses, dia nggak tahu mesti diapain. Ya. Yang kedua, makanya mereka suka delay. Kalau kita berikan informasi, kita mesti punya kesabaran untuk nunggu dulu, karena dia butuh waktu untuk proses. Ya. Lalu yang berikut adalah implicit learning. Implicit learning itu biasanya kondisinya kaku, rigid. Kalau ada sedikit perubahan, nggak mau, marah. Nah, ini berarti contohnya gini deh, kalau misalnya di rumah, dia selalu pakai sandal misalnya warna hijau. Lalu di rumah orang, sandalnya dibawa nih, misalnya dia nginep di rumah tantenya, sandalnya dibawa. Tapi dia nggak mau pakai sandal itu. Karena menurut dia, sandalnya hijau itu harus di rumah dia.
di rumah tantenya itu nggak keregister sama dia, nggak kedaftar di prosesnya dia. Itu kan sendalnya buat di rumah saya, bukan di rumah tante saya. Sementara kan kalau kita yang penting sendal, mau sendal saya, mau sendal apa yang penting sendal, itu mereka nggak begitu. Nah itu satu tipik ciri dari implicit learning. Lalu mereka akan bisa mengerjakan sesuatu jika diajarkan atau dikenalkan, ya, dengan misalnya perlunya apa, mau ngajarin dia apa, mau ngajarin cara ganti baju, mau ngajarin toilet training, ajarin dengan jadwal, ya, biasanya kita bisa ajarin dengan gambar, yang pertama apa, lalu berikutnya apa, yang selanjutnya apa. Nah, karena dia punya challenges di rigid, jadi kita mesti ajarkan ada step by step-nya. Gitu, itu yang mesti kita ingat. Yang ketiga juga adalah attention. Nah, ada nih istilah orang suka bilang, iya kalau anak autistik suka nggak bisa fokus ya. Nah, padahal mereka bisa banget fokus. Hanya fokusnya mereka disebutnya sticky attention. Sticky attention itu artinya fokusnya terlalu detail, terlalu mikro. Contohnya gini, kalau kita ngelihat sebuah pemandangan hutan dari, let's say dari satu sisi yang agak tinggi, kita ngeliat, oh ini banyak pohon ya, ini kelihatan hutannya, lalu di atasnya situ ada sungai atau apa gitu ya, atau gunung. Nah, mereka bisa fokus pada satu pohon tertentu yang di dalam gambar hutan itu. Ini pernah kejadian pada anak saya, waktu saya lagi di daerah Bogor kalau nggak salah, kita dari balkon ngelihat banyak pohon-pohon. Dan anak saya ribut banget, tiba-tiba minta, itu ada bunglon. Saya dengan kacamata saya begini, mana yang nggak ada bunglon? Ada dia sampai ngotot semua, suami saya nggak lihat, kakak saya, adiknya dia juga nggak lihat. Akhirnya sampai kita pakai kamera di zoom gitu ya, dan ternyata benar ada bunglon. Jadi ngebayang nggak, itu jaraknya kurang lebih berapa meter ya? Mungkin 5 meter ya. Terus itu bunglonnya di dalam pohon-pohon itu, ketutupan dengan daun, dan dia bisa lihat itu ada bunglon. Nah, itu yang disebut dengan karakter dari sticky attention. Bisa lihat satu hal yang sangat detail. Nah, ini sebenarnya udah jadi strength-nya mereka, karena kalau dalam proses seni ya, itu mereka sangat suka dengan hal-hal yang detail. Yang titik-titiknya banyak lah, atau yang satu garis-garisnya bisa diarsir halus. Jadi itu adalah challenge, bukan challenge, itu adalah justru jadi strength-nya mereka. Cuman kita tahu, oh ya itu berarti model belajarnya mereka, attention-nya adalah seperti itu. Ya, jadi kalau lebih ke micro instead of makro gitu. Nah, kemudian juga yang ini adalah multiple perspective. Multiple perspective ini biasanya masuk ke kategori autistik yang mendekati Asperger. Kalau Asperger itu mereka bisa memiliki IQ di atas rata-rata, seperti cenderung kayak jenius gitu ya, atau pintar sekali dan satu hal math atau apa. Nah, ini mereka pola model belajarnya multiple perspective. Nah, challenges-nya mereka kesulitan memahami yang disebut dengan theory of mind. Theory of mind itu adalah kesulitan mengerti kalau orang lain itu memiliki pemikiran yang berbeda dengan dia. Jadi asumsinya semuanya sama aja gitu. Nah, kadang-kadang ketemu orang nih mereka langsung ngomongin dinosaurus bla 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 bla. Padahal dia nggak nanya orang ini suka dinosaurus enggak, terus orang ini juga kayaknya nggak tertarik buang muka tapi dia tetap ngomong. Nah, itu adalah kondisi dari kesulitannya mereka, challenges-nya mereka. Nah, itu juga bisa diajarin. Yaitu biasanya kita ada program yang disebut dengan social thinking, yaitu bagaimana mengartikulasikan social communication. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima disebut dengan executive function. Executive function ini lebih ke jenis autistik yang mendekati seperti Asperger, ya, yang mereka bisa kecerdasannya sangat tinggi, tapi mereka mempunyai masalah di mengelola sebuah perencanaan, lalu mendelegasikan step by step. Kalau kita punya plan maunya ngapain, nah itu mereka challenge-nya di situ, ya. Nah, ini yang kadang-kadang mereka sebentar. Ya, ini yang kadang-kadang mereka juga membutuhkan program tertentu untuk itu. Ya. Lalu dari kelima hal tersebut yang perlu kita perhatikan adalah sensory processing. Ya, jadi memang secara riset autistik itu ada isu dengan
sensory processing. Ya, oke, next slide-nya. Nah, jadi ini adalah yang disebut jenis pola berpikir individu autistik yang dari Temple Grandin. Nah, kalau punya ketertarikan dengan autism, harus tahu harus tahu siapa tokoh yang disebut Temple Grandin ini, ya. Nah, jadi Temple Grandin ini adalah seorang profesor khusus untuk ilmu hewan dari Colorado State University USA. Dia sendiri seorang individu autistik, di mana dia itu dia usianya 74 tahun sekarang. Jadi dia itu mungkin otaknya paling banyak di scan ya, dari MRI, fMRI, supaya peneliti-peneliti ini paham gimana isi otaknya individu autistik. Jadi banyak sekali pakai otak scanner dari otaknya Temple Grandin. Nah, ini kalau belum pernah tahu Temple Grandin, ada filmnya tuh, judul Temple Grandin yang main Claire Danes. Ya. Nah, menurut Temple Grandin di sini ada disebut dengan picture thinkers, ya. Picture thinkers itu adalah berpikir dengan gambar. Hampir mirip kayak yang tadi ya, visual learner. Jadi dia bisa mengingat sesuatu dengan gambar. Makanya kita juga banyak sekali pakai visual support untuk anak-anak supaya lebih paham dan lebih gampang mengingatnya. Ya. Kemudian ada yang kedua, word fact thinkers. Dia ini lebih senang menggunakan kata-kata. Biasanya banyak ngomong, kemudian bisa spelling, kata-kata yang sulit, dia ingat kata-kata tersebut. Nah, ini banyak juga yang berpikir dengan kata-kata. Nah, yang terakhir ini unik, pattern. Pattern itu adalah orang yang berpikir dengan pola. Ada tokoh-tokoh dalam dunia seni seperti Van Gogh, ya, Jackson Pollock, kemudian Chopin, itu memiliki pattern thinkers. Mereka bisa menggambar, tapi ternyata ada polanya. Kalau diperhatikan itu ada polanya. Kalau tahu karyanya Jackson Pollock, itu kayak cipratan-cipratan cat air, cat akrilik atau Pak Toto nanti koreksi saya, akrilik atau cat minyak tuh, Jackson Pollock. Itu seperti cipratan-cipratannya, tapi kalau diperhatikan itu ternyata ada patternnya. Atau anak-anak yang senang banget dengan puzzle atau dengan Rubik. Nah, itu biasanya mereka pattern thinkers. Nah, ini adalah jenis-jenis pola berpikir individu autistik yang kita anak-anak perlu tahu juga, gitu ya, supaya kita bisa ngarahinnya ke arah yang mana. Nah, oke, jadi berikutnya. Nah, ini jadi manfaat seni visual untuk ABK. Dalam hal ini saya menyebut ABK karena tadi kita diskusi juga dengan Pak Toto, yang disebut ABK itu tidak hanya autistik aja ya, jadi juga termasuk dengan deaf mute atau tunarungu atau cerebral palsy atau Down syndrome, itu masuk ke kategori ABK. Jadi general. Hanya di sini Temple Grandin mengatakan dalam bukunya yang disebut The Autistic Brain, memang pada saat dilakukan penelitian, ternyata area yang pada saat di penelitian pada otaknya individu autistik itu dan mereka diajak komunikasi, ternyata area yang aktif itu mereka adalah ke visual dan spasial. Spasial adalah area otak yang untuk ngasih tahu saya ada di mana posisi badan saya. Nah, itu ternyata lebih aktif di situ dibandingkan individu neurotypical, mereka aktifnya di area language dan communication. Nah, jadi ini mungkin yang ternyata memang mereka itu mengkompensasi karena kurangnya dari kemampuan komunikasi pada saat mereka bersosialisasi. Jadi menggunakan gambar tuh kadang perlu. Nah, ternyata seni visual ini bisa juga bermanfaat untuk mereka. Gitu. Saya masuk ke Kak Toto ya, sambil kita ngobrol, Kak Toto boleh di unmute? Iya, oke. Apakah sudah terdengar suara saya? Udah on? Oke, ya? Pak Toto, kalau dari tadi yang saya jelasin tuh ya, kira-kira Kak Toto, Pak Toto pernah nggak ketemu siswa-siswa yang seperti itu? Iya, selamat bertemu dengan saya sebelumnya. Saya berterima kasih dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol nih ya bersama Ibu Tina. Jadi saya sendiri untuk istilah yang tadi Ibu sampaikan itu terus terang baru banget, saya belum lama mendengar, jadi saya juga akhirnya baru tahu, dan dari situ saya baru melihat bahwa oh ternyata memang
yang selama ini saya hadapin itu memang dengan tipikal-tipikal yang tadi Ibu Tina sebutkan gitu ya. Hanya saja karena saya adalah orang otodidak dan saya belajar langsung di lapangan tanpa pendidikan formal, jadi istilah-istilah yang tadi Ibu Tina sebutkan itu saya juga baru-baru saja gitu mendengar gitu ya. Jadi memang kalau di pengajaran saya biasanya sebutnya memang apa ya, saya lebih di awal itu kan saya karena belum paham di awal saya mengajar anak kebutuhan khusus itu tahun 2003, saya lebih ke menganggap mereka jadi seperti orang belajar biasa. Jadi dari luar ke dalam. Jadi saya input ilmu gitu ya, saya input pengetahuan, saya input teknik dan hasilnya tidak banyak yang bisa saya dapatkan dan capek gitu ya. Capek banget dan karena di situ saya nggak bisa mendapatkan yang terbaik dari murid. Nah, sampai pada satu titik saya merasa bahwa saya yang harus belajar sama mereka. Nah, dari situ baru saya tahu bahwa cara mengajak cara apa ya, cara menggali bakat mereka adalah dengan dari dalam keluar. Jadi saya menggali dari potensi yang ada dari mereka, lalu itu yang saya keluarkan. Jadi pengetahuan seni saya dipakai sebagai pembanding. Kemudian metode penggalian bakat saya pakai sebagai apa ya, jadinya saya mencari tahu nih kira-kira kecenderungan anak ini seperti apa. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, jadi ada anak yang memang visualnya bagus, ada yang memang mesti dengan pola diulang-ulang baru dia mengerti, ada juga yang misalnya hobinya nanya sepanjang mengajar lalu saya mesti cari bagaimana. Jadi buat saya memang di awal-awal itu menjadi suatu pengalaman yang seru ya, karena saya setiap kali bertemu setiap individu mereka sangat unik, dan yang kemarin saya dapat di murid saya yang pertama belum tentu bisa saya terapin di murid yang berikutnya. Jadi di situ saya mesti belajar ulang lagi memahami dia. Nah, sampai akhirnya saya menarik kesimpulan bahwa saya ketika bertemu dengan mereka pertama kali yang saya lakukan adalah saya mencoba membangun jembatan komunikasi. Jadi bukan mereka yang saya ajarkan untuk bisa berkomunikasi dengan saya dengan bahasa saya, tetapi saya coba mempelajari komunikasi bahasa yang dipakai oleh tiap-tiap anak gitu, Bu. Ya, jadi tadi kan Pak Toto bilang setiap murid beda-beda ya Pak ya. Yang pertama di murid pertama Bapak sama murid yang berikutnya bisa beda. Memang ada istilah kalau kita ketemu satu individu autistik, berarti kita ketemu satu individu autistik. Karena mereka begitu unik karakteristiknya, juga dengan diagnosa mereka yang disebut dengan spektrum. Artinya bisa dalam berbagai area di mana mereka posisinya gitu. Nah, itu makanya unik. Semakin kita banyak ketemu individu autistik, biasanya mereka ada kesamaan sih Pak ya, tapi tetap aja mereka punya karakteristik yang beda-beda gitu ya Pak ya. Nah, pada saat Pak Toto ketemu nih mereka, terus ada challenge ada tantangan di area tersebut. Tadi kan Pak Toto bilang, ya udah jadi belajarnya dari dia. Kita mesti belajar sesuai dengan kondisi dia. Justru kita menggali gimana kita jalin komunikasi gitu ya Pak ya dengan mereka. Nah itu kira-kira berapa lama tuh Bapak perlu pendekatannya on average gitu Pak? Kira-kira setiap Bapak memiliki klien baru tuh berapa lama ya pendekatannya? Kalau waktu sih sebenarnya relatif ya Bu, cuman sebenarnya buat saya sih sebenarnya bisa sangat cepat gitu ya. Dalam hitungan beberapa kali pertemuan sebenarnya saya sudah bisa mengetahui bakat artistik terbaiknya dia apa, lalu pola lukisan yang dia buat seperti apa, lalu ketika berkarya kesenangan yang dia dapat itu di areal mana. Hanya saja yang menjadi problem berikutnya adalah saya mesti fight, saya mesti bertarung nih dengan orang di sekitar anak-anak ini, karena tidak menutup mata bahwa masih banyak keluarga yang masih belum bisa mengerti tentang cara berpikir anak-anak dengan autistik. Jadi dan buat saya karena begitu ketemu nih, saya itu menganggap mereka sebagai seniman. Ya karena kita nih seniman sekolah mati-matian bertahun-tahun itu hanya untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan berkarya.
dan kejujuran. Nah, di anak-anak ini itu semua udah ada. Ya, jadi saya tinggal kasih media, di challenge dengan media yang lain, lalu saya temukan di media apakah dia paling ketemu klik matanya tuh bahagia, terus dia happy, dia senang, dia bisa berkarya dengan baik. Nah, setelah itu yang lama itu memang ngasih pengertian ke orang tuanya, kadang-kadang bisa bertahun-tahun, bisa berbulan-bulan, kadang-kadang juga sampai akhirnya saya mundur sendiri karena saya merasa anak ini ketika les, ketika belajar lukis menjadi tertekan karena ada target-target yang orang tuanya harus dia nganggap itu harus bisa gitu. Jadi orang tua itu masih menyetandarkan anak itu harus bisa seperti si A, harus bisa seperti saya, yang namanya bagus tuh seperti ini, seperti karya siapa gitu. Jadi nah ini yang buat saya jadi PR gitu. Nah, tapi saya juga nggak mau merubah, nggak mau ikut campur apa ya, maksudnya berlama-lama untuk merubah persepsi orang tua. Saya hanya memberi masukan-masukan, saya hanya memberi saran, lalu saya suruh mereka riset sendiri tentang karya-karya seni rupa, apalagi seni rupa modern gitu ya, bahwa anak-anak ini ketika dikasih kesempatan, wah karya-karya mereka luar biasa. Wow, ternyata challenge-nya Bapak bukan di anak-anaknya ya Pak, malah di orang-orang sekitarnya ya Pak. Iya, betul. Nah, makanya nih di sini saya mau sharing juga nih sekalian. Jadi strategi, kebetulan saya juga orangnya secara individu saya tuh senang dengan art and craft dari dulu memang saya. Jadi pada saat saya punya anak otistik, saya dengan senang hati mengenalkan seni ke anak saya, baik itu dari guntingan karton lah. Biasanya kan mereka nggak punya gadget ya waktu itu, waktu anak saya masih kecil. Modal saya cuma gunting sama lem sama kardus atau kertas origami. Jadi awalnya dari itu dulu. Pokoknya mau bikin apa-apa ya mesti bikin sendiri, dirakit apa gimana dengan adanya lem dan gunting itu dan kardus itu. Jadi awalnya begitu. Nah, jadi kalau saya boleh sharing sedikit pengalaman saya, gimana kita ngenalin seni ya, baik itu lukis ataupun media apapun, yang penting orang tua harus dukung. Nah, tadi dapat masukan dari Pak Toto tuh. Dukung tuh bukan berarti harus nge-push, harus lukisannya seperti Van Gogh misalnya, atau lukisannya kayak Monet gitu, nggak atau kayak Avandi, nggak juga begitu. Tapi maksudnya dukung tuh artinya ya udah, yuk kita belajar dari apa yang dia bisa saat ini, dia bisanya apa, yuk kita mulai dari situ. Nah jadi maksudnya dukungan tuh bersifat positif, artinya jangan lihat dari dia nggak bisanya. Nah dia bisanya apa nih? Oh dia baru bisa coba pakai jari doang begini-begini, ya udah kita kasih medianya apa? Mungkin dari akrilik dulu kali, atau kalau dia suka masih masukin ke mulut ya udah pakai yang apa food coloring yang kira-kira aman buat masuk mulut gitu, mungkin dengan dia nanti habis itu kalau dia nyaman baru pakai 2 jari, nanti aman 3 jari sampai dia bisa dengan tangan, nanti dia tangan dia selesai baru kita kenalin lukis. Jadi kayak gitu, dukungannya itu adalah step by step. Nah, kemudian ini yang kedua nih sebenarnya poin yang penting, karena fungsi otak itu kan bottom up. Dari bawah itu artinya yang suka dulu apa, baru dia bisa ke bagian atas yang dengan area frontal cortex yang tadi yang saya sebut dengan executive function itu ya, itu udah baru yang istilahnya hierarki yang tertinggi dari fungsi otak. Tapi kita mesti tahu dia sukanya apa. Nah, misalnya dia suka dengan apa ya, gambar kupu-kupu misalnya, ya udah kita mulai dulu dengan gambar kupu-kupu. Warnanya kupu-kupu apa sih, kita mulai dengan itu. Jadi kenali dulu apa sih dia sukanya. Dia suka dinosaurus, ya udah gambar dinosaurus. Dia sukanya mobil, gambarnya mobil. Nah, kadang-kadang orang tua suka terpaku, cuman kok anaknya gambarnya cuma itu doang ya, mobil lagi, mobil lagi, mobil. Nah, bukannya dia cuma taunya itu. Seperti saya bilang, mereka nggak punya akses untuk, oh ya saya mau punya ide loh, misalnya selama ini saya gambar mobil, saya mau gambar motor atau truk, nah itu karena mereka nggak punya akses ke situ. Jadi orang tua mesti kenalin, ini juga ada, kan dia senangnya alat transportasi kan, oke berarti dari mobil, kita coba yang gambar truk ya, kita dikenalin dulu gambar truk seperti ini, ada gambar bus, dikenalin dulu, nanti kalau dia udah makin banyak sering lihat, dia kenal, baru kita pelan-pelan kita gambar, terus nanti lihat apakah dia ada interest atau enggak. Nah, kemudian juga berikan media lukis yang sesuai dengan usia anak.
Jika tadi masih sukanya pegang kemampuan pegang pensilnya masih genggam begini, ya udah beliin aja Crayola yang gede atau krayon yang gendut. Jadi memang fungsinya begini, ya udah korek-korek aja gitu. Jadi harus mulai dari dia yang apa yang dia bisa. Nah ini yang keempat, nanti kalau yang berikutnya Pak Toto tambahin juga ya. Yang penting dinikmati prosesnya, bukan hasilnya. Tadi kan Pak Toto udah sharing, dituntut untuk begini lah. Orang ini mengenalin seni ke mereka untuk self expression, ya kan? Untuk kayak tadi Pak Toto belajar jadi guru, jadi seniman karena ingin punya freedom. Lah anak-anak ini semua hidupnya dari freedom. Tapi gila di push untuk harus gambar ini, harus gambar itu, harus bagus, itu kan jadi nggak freedom lagi gitu. Jadi malah kita menutupi freedomnya mereka. Nah jadi maksudnya ya udah enjoy aja prosesnya. Jangan langsung mau hasilnya kayak gini, kayak gitu. Jadi itu strateginya. Kalau tambahan dari Pak Toto apa nih? Silakan share Pak. Iya Ibu, jadi kalau dari pengalaman ya yang banyak saya dapat, anak-anak yang berhasil secara karya seninya bisa dibilang berhasil bisa bersaing dengan seniman-seniman yang lain itu pada dasarnya memang ketika orang tua itu sudah bisa menerima dan mengerti tentang anaknya secara lebih dalam gitu ya. Jadi seni ini memang dijadikan sebuah media ekspresi, bukan lagi sebuah media untuk dia belajar teknik gitu ya. Nah itu yang menjadi kunci utama. Tapi memang biasanya saya di awal itu saya akan tanya kepada orang tua, pelajaran yang dari saya ini mau dibawa ke arah dia dianggap sebagai seniman murni, seniman sejati yang sudah jadi, atau memang dijadikan media terapi. Nah, kalau media terapi memang saya bilang ada tahapan-tahapan yang lebih ke terapeutik, lebih ke latihan-latihan yang tadi dibilang itu. Ada beberapa anak yang memang harus pengulangan, ada beberapa anak yang memang suka dengan warna dan segala macam. Jadi lebih ke melatih berinteraksi, komunikasi, lalu dia melatih juga untuk kepekaan dan lain-lain gitu. Tapi hasil karyanya kita nggak bisa terlalu banyak minta untuk dia bisa menjadi sebuah karya seni yang siap untuk diapresiasi gitu. Nah, tetapi kalau misalnya orang tua bilang, oh ya pokoknya dia yang penting happy, dia bisa senang, dia bisa berekspresi. Nah itu biasanya saya tugasnya lebih gampang karena saya tinggal coba beberapa media, beberapa cara, pendekatan dan segala macam. Nah biasanya nanti saya ketemu langsung, oh dia lebih suka misalnya dengan tempel-tempel, dia lebih suka dengan akrilik yang ciprat-ciprat, oh dia bisa difus untuk yang gambar detail, yang segala macam. Jadi semua kembali kepada, ya karena saya merasa bahwa saya kan seminggu sekali ketemu gitu ya, dan yang lebih banyak sama anak-anak ini kan keluarga ya, orang-orang di sekitarnya. Jadi bagaimana yang orang di sekitarnya ini setiap hari ya mendukung, memberi apresiasi dan juga paham dengan ekspresi-ekspresi yang disampaikannya. Dan kalau saya juga menarik garis secara mungkin yang lebih dalam gitu, kalau orang bilang, cuma saya nggak berani bilang itu spiritualitas, tapi bahwa anak-anak ini memang diberikan kepada saya pribadi gitu ya, untuk mengajari saya, untuk membuka mata saya, untuk memberi saya sebuah makna ya, sebuah nilai kehidupan yang buat saya itu saya nggak bisa dapat dari sekolah dimanapun gitu. Jadi dari awal ketemu saya selalu menganggap sahabat-sahabat autistik saya ini kayak ketemu teman lama gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Setiap kali ketemu saya merasa bahwa saya sudah pernah kenal mereka sebelumnya, saya sudah pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya, tapi saya nggak ngerti kenapa saya begitu mudah gitu, begitu gampang untuk bisa mendekati, untuk bisa berkomunikasi dan langsung bisa dapat. Jadi memang saya nggak pernah beranggapan bahwa oh ini anak yang misalnya dalam tanda kutip perlu dikasihani atau kekurangan atau segala macam, enggak. Tapi buat saya mereka justru mempunyai sesuatu yang sangat besar, yang kalau saya bisa membuka komunikasi dengan mereka, kalau saya berbicara dengan mereka bisa enak, bisa membuat hati mereka senang, bisa mencintai mereka,
saya diberikan sesuatu yang lebih, diberikan sesuatu yang mungkin di luar nalar, di luar bayangan saya gitu ya. Kalau misalnya saya lihat sendiri pengalaman jadi seorang guru dengan basic pendidikan yang tidak terlalu tinggi, mungkin nggak sampai S2 atau segala macam, tapi saya bisa bertemu dan diundang langsung oleh dua presiden dalam yang berbeda, itu buat saya suatu pengalaman hidup yang mungkin kalaupun saya jadi pengusaha besar atau segala macam, belum tentu kesempatan itu bisa saya dapatkan gitu ya. Jadi inilah, begitu saya mengenal mereka, saya bisa berbagi dengan mereka, saya membela hak-haknya gitu ya di depan orang tuanya, di orang-orang di sekitarnya, menyuarakan isi hatinya. Nah, mereka membalas saya dengan sesuatu yang di luar dari perkiraan-perkiraan yang saya pikir gitu ya. Kira-kira gitu, Ibu. Wow. Saya dengar ceritanya sampai ini ya, maksudnya kayaknya perlu, kalau bisa ada teknologi cloning gitu, mungkin orang-orang kayak Pak Toto di cloning banyak gitu ya. Di cloning biar seru gitu, banyak orang yang makin punya empati sama mereka gitu. Karena kita juga jadi ada stigma ya di sini ya, kalau punya anak kebutuhan khusus tuh ada parents yang diumpetin, yang malu kayak gitu ya. Jadi kalau orang kayak Pak Toto semakin banyak, mungkin stigma itu jadi hilang karena kita melihat dari aspek apa sih mereka bisanya gitu ya, bukan lihat oh ya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak gitu ngeliatnya. Kalau tadi secara koneksi, baik apa yang disebut dengan apa ya, mungkin bukannya spiritual tapi lebih soul to soul gitu ya, kayak koneksinya tuh dapat karena mungkin gini, mereka itu kan, saya juga ngajar yoga untuk anak-anak autistik ya, karena mereka tidak menggunakan kata-kata untuk komunikasi, tapi kita justru bisa komunikasi banget. Nah, komunikasi itu saya ngerasa kayaknya lebih soul to soul gitu. Dari gerakan mata aja, dari gerakan itu saya bisa tahu, oh ya dia feelingnya ini, dia feelingnya ini gitu. Jadi karena saya merasa mereka itu adalah murid-murid yang paling jujur. Kalau nggak suka ya langsung nunjukin nggak sukanya, kalau mereka suka juga nunjukin kesukaannya. Jadi maka saya selama ini pengalaman ngajar yoga buat anak-anak autistik tuh merasa, ini sih bener-bener apa ya, saya gampang connect ke mereka kok gitu. Tapi mungkin juga mereka ngerasa ya, Pak Toto, mungkin Pak Toto juga punya pengalaman yang sama. Mereka kayaknya tahu deh kalau ada individu yang kayaknya memang bisa cocok sama mereka, ada yang enggak. Nah, itu biasanya mereka bisa sense tuh, ya kayak gitu-gitu. Termasuk anak saya juga bisa ngerasain kalau, nah ini orang kayaknya nggak gitu peduli gitu, ya udah dia juga ikutan nggak peduli gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga sih maksud saya, tapi mereka sangat sensitif. Mungkin kalau orang, mereka punya antena kali gitu ya, untuk jadi itunya. Boleh berikutnya, slide-nya. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Ini saya juga mau share. Tadi kan Pak Toto bilang, ternyata waktu mereka ngelukis, mereka tuh kelihatan happy, terus mereka juga punya rasa joy gitu ya. Nah ini kebetulan karena saya juga seorang therapeutic listening instructor gitu, menggunakan terapi musik untuk anak-anak dengan autistik. Saya juga sering tuh Pak masukin aspek menggambar gitu ya, medianya. Jadi dari sini saya ngeliat ternyata nggak cuma menggambar harus dari hasil karya bagus, tapi kita ngelihat ke aspek social emotional. Nah, di sini yang dimana mereka bisa ada rasa confidence, mereka rasa percaya dan happy gitu, bisa gambar sesuatu. Ini contohnya klien saya, waktu dia gambar, pertama saya kenalinya gambar wajah kita gitu, makanya ada cermin tuh, kita kenalin gambar wajah gitu. Tapi ternyata dia gambarin, dia pakai kasih kumis atau apa, nggak tahu dia gambarin buat ayahnya. Jadi dia bilang ini gambar ayah gitu. Kita sampai wow, terharu banget gitu karena saya di situ awalnya ngenalin gambar kita gitu, wajah dengan cermin. Nah jadi ternyata dia memiliki empati yang besar gitu, instead of gambar dia gambar ayahnya gitu. Berarti kan di sini terjadi komunikasi yang sangat baik gitu, walaupun sangat minim, nggak pakai kata-kata, minim banget, tapi dia bisa ekspresi seperti itu. Nah jadi kenapa media lukis itu atau seni itu memang bagus untuk mereka, nggak cuman karena mereka bisa menghasilkan lukisan, tapi juga secara aspek sosial emosional itu penting. Dan mereka mesti punya rasa confident juga.
bukan berarti mereka nggak ngomong, tidak menggunakan kata-kata atau non-speaking untuk komunikasi, bukan berarti mereka tidak paham dengan sekitarnya gitu. Jadi tolong kalau ketemu dengan individu autistik yang tidak menggunakan kata-kata dalam berkomunikasi, kita jangan ngomongin mereka di depan dia gitu. Karena mereka sangat-sangat paham kalau kondisi tersebut dan mereka sangat mengerti gimana orang lain tuh punya intention ke mereka gitu. Jadi tolong respect mereka juga gitu. Bukan berarti mereka nggak ngomong terus nggak ngerti apa-apa. Jadi itu yang mesti diingat ya. Kita harus memperbanyak empati ke mereka. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Nah, sekarang ini giliran Pak Toto nih buat ngejelasin si murid-murid tercintanya ini nih Kak Toto. Oke, silakan Pak Toto. Iya, ini beberapa murid yang paling kiri itu dia lagi coba menggambar ya di layang-layang. Kemudian yang lain ini saya mendapat kesempatan waktu itu challenge dari dirutnya Transjakarta, waktu itu kebetulan masih Pak Budi Kaliwono, yang paling kanan ya, yang itu untuk melukis mural di atas di bis Transjakarta yang gandeng ya. Jadi ada bis gandeng baru Scania, harganya baru itu sekitar 4,4 miliar, lalu itu disuruh teman-teman autis saya untuk mural di situ dengan cara dan pendekatannya masing-masing gitu ya. Dan ini jadi buat saya ini kanvas termahal yang pernah kita pakai gitu ya. Kemudian yang Kelly itu sedang melukis kursi. Nah ini di Hadi Prana waktu itu, jadi ada satu set meja dan kursi untuk meja makan gitu ya. Lalu mereka dikasih tantangan untuk menghias, mendekorasi. Nah memang karya-karya di luar media umum seperti kanvas ini menjadi ketertarikan sendiri buat mereka ya, menjadi suatu hal yang baru, dan yang penting mereka masih melukis, masih menggambar di media apapun, mereka biasanya nggak ada masalah. Dan tipikal gambarnya sekalian juga untuk informasi, jadi ini masuk ke dalam gambar-gambar kalau kita bilang ke naif art gitu. Jadi naif art itu gambarnya punya ya tadi seperti yang Ibu bilang ya, ada karena mereka biasa ada pola, ada pattern. Nah itu biasanya ada kesamaan pengulangan di beberapa gambar atau di beberapa cerita atau di beberapa objeknya. Nah itu memang salah satu ciri dari gambar-gambar dengan tipe naif. Nah gambar-gambar tipe naif ini masuk dalam seni rupa, biasanya kita nyebutnya outsider art. Jadi orang-orang mereka yang menjadikan seni bukan karena dia belajar seni di tempat formal, tapi lebih ke menjadikan itu sebuah media terapi, sebuah hobi, atau juga sebuah pekerjaan yang dilakukan, tapi mereka nggak punya dasar sekolah seni rupa yang formal. Ya seperti itu sih. Jadi kesempatan-kesempatan ini memang yang selalu saya cari. Waktu itu bekerja sama dengan Transjakarta, lalu dengan kementerian yang lain segala macam, itu saya pakai bersama teman-teman untuk memperkenalkan karya-karya ini ke dunia luar. Jadi supaya teman-teman yang lain juga paham dengan karya-karya dari teman-teman dengan autisme gitu ya Bu. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya. Iya. Nah, ya, ini masih yang sama. Termahalnya nih Pak. Iya, kanvasnya ini ya. Jadi ini dikerjakan 8 anak. Dengan masing-masing mempunyai karakter gambar yang beda-beda gitu ya. Jadi saya juga memang dalam pendekatan untuk pendekatan seni rupa ke anak-anak ini memang yaitu saya cari yang ketertarikan dia, lalu yang tadi Bu bilang ya ada pengulangan itu saya jadikan keuntungan gitu, kelebihan menjadi sebuah pola-pola tertentu yang artistik gitu ya. Bisa lanjut Ibu gambarnya. Oke, slide berikutnya ya.
Ya ini biasanya kesibukan saya itu di Hadi Prana Art Center di Kemang, kemudian yang sebelah kiri kalau sedang mengadakan pameran-pameran bersama, baik dapat undangan atau kita mengadakan sendiri. Jadi biasanya sebelum pandemi setiap tahun saya dapat 1 atau 2 undangan untuk pamerkan karya-karya murid. Lalu juga kadang-kadang saya membuat sendiri pameran untuk murid-murid saya dari yang berkebutuhan khusus ataupun yang tidak non ABK gitu ya. Jadi dua-duanya mendapat kesempatan untuk tampil dan ketika tampil memang saya tidak pasangkan mereka ini dikasih tanda khusus. Jadi buat saya karena semua sama, karya seni sama, jadi biar audiens melihat ini sebuah pameran karya seni gitu. Oke, selanjutnya. Pernah juga di Galeri Nasional ya, Pak Toto? Di Galeri Nasional, iya. Waktu Festival Bebas Batas, nah itu tahun berapa tuh ya Pak? 2018. Oh 2018 itu juga ya pamerannya ya? Iya, itu kebetulan kami di komunitas kami mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Galeri Nasional, dan juga dari Japan Foundation, kemudian dari British Council, sama dari Pusat Kebudayaan Prancis ya. Nah, jadi itu kita bikin yang pertama kali itu Festival Bebas Batas, jadi pameran seni ya. Jadi ada seni rupa jadi mainnya, tapi ada tari dan nyanyi juga dari tempat lain. Nah, ini kegiatan saya sehari-hari. Nah, jadi yang kiri saya melukis. Di sini kelihatan karya maestro. Yang kiri itu saya membuat 18 karya untuk di langit-langit katedral di Kalimantan Barat di Sintang. Kemudian juga habis itu beberapa karya lagi, ada 8 karya untuk di langit-langit juga di Katedral Sanggau. Kemudian kalau yang mural 3D itu saya kerjakan di Malaysia. Waktu itu dapat dukungan dari Kesultanan Pahang ya untuk menghias beberapa spot taman bermain anak-anak di sana. Wow, hebat banget karyanya. Tepuk tangan dulu deh, aku tepuk tangan. Gila, ini kalau nggak seniman nggak mungkin ngerjain bisa sedetail kayak gitu. Jadi salut banget dengan kreasinya Pak Toto di sini. Ya, yang berikutnya, slide berikutnya nih. Nah nih, ini lagi di mana nih Pak Toto? Boleh share nggak? Ini waktu habis Festival Bebas Batas itu kita ada ASEAN Para Games ya. ASEAN Para Games, setelah ASEAN Games itu kan kita ada ASEAN Para Games, jadi untuk para penyandang disabilitas, difabel ya, para difabel. Nah, saya diprakarsai, disponsori oleh Transjakarta lagi waktu itu, masih Pak Budi Kaliwono juga sebagai direkturnya. Nah, yuk kita bikin spot di sana untuk refreshing seniman, atlet dan ofisial yang setelah bertanding mereka masih ada waktu di Jakarta gitu ya. Jadi untuk menghibur mereka yang menang, yang kalah, mereka kita siapkan tempat untuk melukis bersama gitu ya. Ada yang melukis bersama atau dilukiskan di sketsa potret oleh teman-teman saya yang lain gitu. Dan ini yang sebelah kanan tuh dia dokter official. Dulunya dia juga seniman mural, tapi dia menjadi disabilitas karena dia kan dari Irak atau nggak salah ya, Irak atau Iran, saya lupa, Irak kayaknya. Iran kayaknya tuh ada tulisan Irannya. Ya, dia kena bom. Jadi waktu perang itu, jadi dia lagi mural di tembok, dia suka gini, terus tiba-tiba ada bom dan dia tidak bisa, kehilangan pinggang ke bawahnya, tidak bisa merasakan. Jadi tapi habis itu dia punya semangat untuk sekolah dan menjadi dokter, dan sekarang dia menjadi dokter untuk para atlet dari negaranya. Wow, semangat ya. Next. Yeah. Oke. Nah, ini kali highlight-nya nih ya, bisa ketemu RI1 nih, bisa ketemu RI1 ini jadi highlight-nya Pak Toto. Boleh share sedikit nih lagi di mana dan kapan? Ini saya agak lupa tahunnya, saya 2015 atau 2016. Saya itu diundang ke Istana Bogor untuk mempresentasikan karya-karya murid saya dari Sekolah Yayasan Bina Abiyakta waktu itu.
Jadi di situ perwakilan untuk Hari Anak Nasional, tapi kita dikasih spot khusus untuk seni rupanya. Jadi di situ satu booth kita gabung dengan anak IKJ dan murid-murid saya dari sekolah Yayasan Bina Abiakta. Nah, kebetulan dari 10 10 spot yang disiapkan, hanya 3 yang dikunjungi termasuk saya, dan ini buat saya suatu keberuntungan yang luar biasa gitu. Jadi Bapak Presiden bisa datang menghampiri dan agak lama sih ngobrol gitu ya, enjoy. Dia tanya tentang karya anak-anak ini, lalu tentang bagaimana mereka bisa berkarya dan segala macamnya, dan saya juga mendapat apresiasi ini luar biasa, karena buat saya ketika ada pengakuan dari seorang kepala negara, langkah saya jadi lebih ringan untuk menyuarakan karya-karya dari teman-teman difabel. Nah, yang kemudian itu yang di sebelah kanan dengan Andi itu sebenarnya tim kami yang diundang. Salah satunya Hana Madness, dia gangguan semacam bipolar gitu ya, bipolar dan gangguan mental. Tapi dia sebagai penyintas, dia sudah berhasil melewati itu. Nah, dia menjadi salah satu bintang tamu di situ untuk diangkat cerita kehidupannya, dan kami tim di situ mendukung kegiatan-kegiatan Hana Madness itu, karena saya juga ikut terlibat di beberapa kegiatan komunitas kita, tidak hanya untuk disabilitas fisik dan autism, tapi juga di beberapa teman-teman gangguan kejiwaan itu juga saya ikut beberapa kali menangani juga. Karena sebenarnya seni bisa jadi sebuah terapi ya. Tadi kan Pak Toto juga mention ya, memang ada juga yang disebut dengan art therapy kayak gitu. Kalau memang ada yang berminat ke situ, ada juga ya area itu. Kebetulan anak saya juga pernah ambil program art therapy, dan itu banyak bantu banget di area sosial komunikasi dia. Jadi emang kebetulan dia udah senang art, terus kita pakai metode itu yang menangani seorang psikolog biasanya, tapi mengambil media visual sebagai mediumnya dia, gitu. Dan itu ternyata efektif banget gitu. Jadi memang karya seni itu nggak cuma hanya dari hasil ya, tapi makanya saya bilang nikmatin prosesnya, karena di prosesnya itu yang justru terjadi perubahan yang kadang-kadang kita nggak lihat gitu ya, Pak Toto ya. Ya, karena dari hal-hal kecil kita bisa banyak belajar tuh Bu, dari ketika sedang berkarya ya. Misalnya gini, saya biasakan murid-murid saya ketika menggambar tidak boleh menghapus ya, dipakai pensil lalu gambar. Nanti kalau salah gimana Pak? Nah, teruskan saja dah. Di situ poinnya saya mengajarkan mereka, tapi tidak menggurui, tapi saya mengajarkan ke mereka bahwa ketika kamu berbuat salah, selesaikan masalah itu, bukan untuk dihilangkan atau ditiadakan. Nah, hal-hal seperti itu kan pelajaran-pelajaran yang sebenarnya bisa kita sisipkan di dalam seni sebagai sebuah terapi, jadi therapeutic art gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang buat saya menjadi sesuatu yang bagaimana kita harus berkarya dengan ringan, berkarya dengan kegembiraan, dengan kesenangan. Mungkin saya juga bilang ke murid-murid, biarlah itu menjadi pemikiran akademisi atau orang seniman-seniman akademisi yang memikirkan tentang seni yang harus modern dan segala macam. Nah, kita nge-flow aja seperti air, mengikuti irama, kita berkesenian untuk membahagiakan diri sendiri, dan kebahagiaan itu kita bagikan ke orang lain. Jadi membereskan diri sendiri dulu supaya paling tidak beban orang di sekitarnya bisa berkurang, dengan paling enggak saya sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, jadi dengan gambar, dengan karyanya kita bisa bangun cerita untuk disebarkan kegembiraan ini ke orang lain. Seperti itu sih Bu, biasanya saya ajarkan murid-murid. Jadi banyak banget manfaatnya sebenarnya, dan prestasi Pak Toto tuh luar biasa banget gitu. Cuman terus terang Pak Toto tuh orangnya humble banget, jadinya kalau kita nggak gali kayak gini, kita nggak tahu ya, nggak dengar ceritanya langsung. Jadi semoga habis ini kita tayangin, banyak yang semakin mencari cerita baru dari Pak Toto. Nah, ya boleh Mbak, sekarang kita kasih demo dikit, kira-kira gimana? Biar orang tua kali bisa ada gambaran gimana
Step yang simpel aja sih Pak, maksudnya gambar yang biasanya apa dulu sih yang dilakukan gitu mungkin. Ya, coba saya ganti kameranya dulu. Oke. Ini ada satu pendekatan yang biasanya saya pakai. Iya. Apa bisa di spotlight ya, Bu? Ah, sudah kelihatan ya ininya ya, kanvasnya ada. Saya pakai ini karena tadi itu berangkat dari beberapa murid yang memang ada pola-pola Ya, udah kelihatan. pengulangan-pengulangan, lalu itu juga bisa dijadikan sebagai kontrol dia punya apa feeling, punya emosi. Jadi saya akan seperti yang kalau kemarin itu sempat banyak dikenal orang itu Damien Hirst, salah satu seniman dari luar yang mempunyai karyanya luar biasa ya, tapi dia juga nggak menutup diri untuk berkarya dengan berbagai macam media gitu ya. Nah ini saya mau coba simple, jadi biasanya saya melihat mereka cuman saya suruh coba saya kasih kuas lalu mereka akan coret-coret gitu ya, coret-coret sesuka hati mereka, lalu nah di situ saya akan lihat garis-garisnya, oh bagus nih, lalu saya kenalkan warna yang lain. Oh, nah biasanya di awal-awal tuh ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Nah itu saya biarkan itu menjadi cirinya. Nah kadang-kadang tuh orang di sekitarnya atau orang tua suka ikut campur. Dia bilang, itu apa ngecatnya yang rapi, yang lurus-lurus seperti ini gitu ya. Saya bilang, maaf ini kan anaknya mau dijadikan seniman pelukis bukan tukang cat ya. Jadi ya jadi harus bebas ya waktu berekspresi gitu ya. Ini medianya akrilik ya Pak? Ini saya biasa pakai akrilik karena akrilik buat saya cukup aman buat anak-anak ini dan tidak beracun ya dengan produk-produk tertentu dan yang penting nggak bau dan mudah membersihkan karena water base ya. Gitu. Jadi sangat mudah dibersihkan. Nah biasanya habis itu saya kasih mereka untuk beberapa panduan warna. Nah kadang-kadang ada anak yang mempunyai tadi itu seperti dia pemilihan warnanya kuat ya, kepekaan terhadap warnanya kuat. Jadi mereka bisa mencampur-campur dan memilih warna dan menghasilkan warna-warna yang tadinya kalau kita kira oh ini warna ini sama ini nggak matching gitu ya. Nah mereka itu kadang-kadang bisa punya kemampuan yang tiba-tiba warnanya jadi sangat sangat matching. Dia menemukan warna-warna tertentu yang menjadi jembatan dari warna-warna yang sebelumnya. Nah jadi memang pesan saya sih jangan pernah deh underestimate ya sama anak-anak ini karena mereka kadang-kadang punya kemampuan yang kita sendiri tuh kalau mau sekolah itu mesti lama gitu, kepekaan untuk merangkai komposisi, kepekaan untuk apa ya merangkai warna gitu ya. Di anak-anak tertentu itu sangat 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 luar biasa dan di atas rata-rata. Memang saya pernah debat juga sih sama waktu itu sama salah seorang akademisi yang yang Bapak bilang itu kan presentasinya sangat kecil, cuman ada beberapa persen. Saya bilang 0,0 sekian persen pun buat saya itu sebuah suatu bentuk pengharapan dan itu nggak bisa dinilai oleh kalau kita bicara secara eh, hitung-hitungan itu buat saya nggak masuk karena sekecil apapun sebuah pengharapan sangat besar ya buat buat orang tua, buat orang-orang di sekitar anak ini dan juga untuk bantuan tumbuh kembangnya gitu. Nah ini biasanya kalau udah warna dasar gitu saya coba oke sekarang coba garis-garis halusnya gitu. Nah saya buatkan biasanya mereka untuk membuat garis-garis halus yang kecil-kecil. Nah ini biasanya saya perlu bantu sedikit. Kadang-kadang ada juga yang dikasih contoh sekali dia sudah cukup ya. Nah memegangi tangan mereka untuk membuat garis misalnya gitu. Nah,
ini ada yang karena kemampuan keterbatasan motorik jadi goyang-goyang gitu ya. Nah, ini buat saya biarin aja karena justru yang goyang-goyang ini kadang-kadang nanti untuk artistiknya keluar gitu. Buat garis nggak bisa lurus ya kita pegangin, dia belum belum terlalu aware, belum terlalu peduli, kita pegangin lagi gitu. Iya, jadi ini biasanya kadang-kadang kan ada yang kok itu boleh dipegangin nggak sih gitu ya. Buat saya boleh. Nah, apalagi di era modern gini kadang-kadang kita kenal yang namanya kolaborasi art gitu ya. Jadi yang penting kejujuran dari kita untuk mengakui bahwa ini karya bersama saya dengan anak saya dengan istri saya dalam dalam tahapan sebagai sebuah sebuah proses belajar, sebuah proses terapi gitu ya. Jadi itu nggak masalah. Nah, ini Pak, juga pernah nggak ada muridnya yang pengen nyoba pakai akrilik, kan biasanya campur dengan air ya, iya. tapi gelian gitu, maksudnya terus tangannya biasanya ada sensori taktilnya gitu kan, suka ada yang sensitif tuh. Oh, ada Bu beberapa. Gimana tuh Pak, Bapak antisipasi? Eh, saya biasanya gini, saya kadang-kadang malah malah challenge dia untuk eh, di beberapa akhirnya apa ya mereka berani gitu untuk berkotor-kotor untuk ini. Jadi mungkin di awal-awal mereka risih segala macam, tapi karena ketika itu sudah biasa dan terbiasa, mereka menjadi semacam kayak bilangnya apa ya Bu? Jadi jadi nggak jijik lagi, jadi nggak geli lagi gitu ya. Jadi Dikenalin awalnya gitu ya. mm, Jadi pada saat dikenalin dan mungkin dia juga lihat, oh ya ternyata bisa menjadi sesuatu, mm. jadi ada kemauan mau coba kali gitu ya Pak ya. Iya Mereka. betul Bu. Jadi saya sih lihat waktu itu ada kasus unik malahan waktu ketika main musik ya ada murid yang musik dengan guru musik di tempat saya ngajar tuh dia itu kan sensori untuk pendengarannya ini banget ya. Jadi dia dengar suara sedikit keras aja dia tutup kuping gitu nggak suka. Tapi entah mengapa mungkin punya feeling juga gurunya jadi dia didudukan di samping tempat si guru itu main drum gitu ya Bu. Kemudian guru itu main drum beberapa lagu aja dia tutup kuping tapi terus main gitu ya. Kok nggak taunya setelah itu dia mau mau main drum dan malah progres dia untuk skill drumnya itu lebih cepat dari teman-teman lain yang sudah lama dan dia malah lebih secara ketukan, secara tempo, secara ininya malah dia lebih lebih hebat gitu ya, lebih lebih cepat belajarnya, lebih cepat terimanya dan ya pokoknya lebih lebih bagus dari teman-teman yang lainnya. Nah itu makanya masuk kategori neurodiverse itu karena kita nggak pernah tahu ya Pak ya. Ya betul Ibu. Kalau kita nggak expose ke mereka, mereka nggak tahu kalau ternyata dari yang dianggapnya nggak bisa ternyata jadi kelebihannya dia gitu. Betul. Nah ini kalau berikutnya ini pola-pola titik ini biasanya saya kasih juga ke mereka karena kan gini, kadang kita minta anak kita dengan kebutuhan khusus atau tidak, anak-anak kita minta untuk kamu belajar fokus, kamu belajar konsentrasi, tapi kita sendiri nggak pernah ngajarin, nggak pernah praktekin kayak gimana sih belajar fokus dan konsentrasi. Nah, membuat titik-titik ini menjadi salah satu media terapi juga untuk bisa apa dia untuk ayo taruh dengan aturan misalnya 2 kali titik ambil cat, 2 kali titik ambil cat, lalu di tempat yang mana. Nah, itu bisa dijadikan dengan ada juga yang dengan hitungan ketukan gitu ya Bu. Jadi misalnya anaknya dia agak agak gerakannya agak sporadik sama nggak sabaran gitu ya. Nah ini bisa dijadikan untuk dia berlatih titik pelan-pelan. Nah itu bisa dijadikan. Nah kemudian nanti masuk ke warna misalnya ada warna lain gitu, misalnya putih Nah atau kalau putih. kita dikenalnya dengan ritmik atau sequence tuh Pak. Jadi hanya 2 titik, misalnya ada suaranya tik tik stop, Ya, ya, tik stop. Nah itu kadang-kadang banyak anak autistik yang sering tidak memiliki ritme internal, makanya mereka suka kayak chaos gitu kan. Nah ya. itu kita bisa kenalinnya juga dengan ini nih. Jadi ayo bikin 2 titik, tik tik stop, tik tik stop. Nah itu bisa bantu untuk meregulasi mereka tuh Pak. Jadi Ya betul Bu, betul. yang diajarin Pak Toto nggak cuma bikin warna, tapi juga ngenalin
ritmik dan sequencing urutan gitu ya Pak ya. Betul Bu. Iya, jadi terus nanti challenge berikutnya nih, ini kan sudah ada kepadatan gitu ya Bu. Nah, coba sekarang warna berikutnya tidak boleh kena titik yang sebelumnya. Nah, itu kan juga nah, ini kan tantangan lagi untuk lebih fokus, untuk lebih lihat lagi mana yang perlu diisi gitu ya. Nanti dengan anak-anak yang mungkin perlu dipegang tangannya, dia juga kita melatihnya gampang gitu dengan titiknya di sini, titiknya di sini gitu ya. Nah, itu mereka biasanya juga mulai bisa 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 ikutin, bisa bisa apa, bisa untuk tambahan latihan fokus dan konsentrasinya tuh, Bu. Jadi memilih bidang yang kosong, memilih bidang yang perlu ditambah gitu ya. Biasanya kalau sambil setiap Bapak ngajar gitu ya, kira-kira dalam berapa sesi bisa selesai satu lukisan gitu, atau misalnya biasanya diselesaikan di hari itu, atau dia kalau nggak mau nanti berikutnya lagi, atau dia beresin di rumah, itu terserah anaknya apa gimana Pak? Saya lihat kebutuhan sama lihat pola anaknya Bu. Ada yang memang kalau pada akhirnya saya harus harus mainkan durasi yang lama supaya dia bisa belajar lebih banyak. Atau kadang-kadang juga kalau memang dia sudah kita anggap kemampuan artistiknya itu secara bawaan gitu ya, secara gift gitu ya, secara talenta itu memang luar biasa. Ada anak yang murid saya yang namanya Aldi itu dia cuman kalau saya datang aja dia cuma 15 menit, 10 menit. Karena dia main abstrak dan itu memang segitu aja, tapi ya lucunya begitu dia dapetin cara dia melukis, itu sampai berjam-jam pun dia nggak berhenti kalau belum kanvasnya habis gitu ya. Jadi memang, variatif. Saya ngikutin ngikutin anaknya, kadang-kadang juga dalam dalam pengajaran itu saya lihat emosinya, kadang-kadang saya melatih misalnya saya lihat nih, oh saya perlu perlu tingkatkan, kemampuan dia untuk bertahan secara emosi, maksudnya, kalau dulu levelnya segini udah marah, lalu saya naikin lagi kira-kira udah mau marah, udah lebih dikit, saya kendorin lagi, lalu nanti saya tingkatin lagi sampai dia punya kemampuan untuk, apa ya, memahami emosinya tuh, lebih baik gitu. Jadi itu juga bisa biasanya saya lakukan juga ke murid-murid. Wow. Jadi emang butuh setiap anak tadi ya individunya beda-beda, karakteristiknya beda-beda, kemampuan atensinya juga berbeda-beda dan emosinya juga macam-macam ya. Maksudnya Iya betul, Bu. saat dia menggambar ini emosinya gimana. Oke. Oh ini jadi tadi saya barusan sambil browsing juga karyanya Damien Hirst. Ternyata dia banyak sekali pakai dot gitu ya. Iya betul, Bu. Oke, Pak Toto ini kebetulan banyak yang nanya juga ya. Boleh nggak kita nanti lanjutin, abis ini kita lanjut ke sesi tanya jawab. Boleh Bu, silahkan dengan. Makasih banyak Pak Toto demonya. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi gimana cara ketemu Pak Toto, kita akan share informasinya. Baik. Ya, oke, kita balik lagi, masuk ke share screen-nya lagi, tolong. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari Mbak Siska, ingin bertanya, saya punya anak asuh autis usia 13 tahun. Anak ini punya kebiasaan memainkan kertas untuk dibentuk kipas-kipasan. Jika kertasnya diambil, pasti dia menangis atau marah juga. Bagaimana saya bisa mengenalkan lukisan kepada anak ini dengan kertasnya agar tidak memainkan kertas lagi, tapi dibuatkan lukisan atau yang lainnya? Pak Toto mau jawab dulu, nanti kalau itu saya bisa tambahin. Boleh. Coba pelajarin tentang instalasi art installation ya. Jadi di situ nanti akan melihat bagaimana karya-karya instalasi dibuat dengan berbagai macam media. Bisa dari kertas, batu, kaca, besi, kawat, dan banyak hal. Nah, dan itu bisa dibuat sangat masif, sangat besar. Jadi karya-karya anak-anak berkebutuhan khusus ini masuk dalam karya-karya kalau saya sekarang sarankan itu kita bilangnya pakai benderanya contemporary art. Karena di kontemporer itu semua hal teknis, semua hal itu udah sulit untuk dipertanyakan gitu. Jadi kita bisa jawab sebebas-bebasnya. Yang penting karya ini
bisa direspon banyak orang dan membuat orang yang melihat itu mempunyai kesan, mempunyai keterlibatan secara emosi, mempunyai keterlibatan juga mungkin secara visual, secara fisik, bisa memainkan karya seninya itu, bisa untuk selfie, foto-foto, dan macam-macam gitu. Jadi banyak sekali kalau nanti searching aja karya-karya instalasi art yang dari kertas gitu ya. Dan itu bagaimana mendisplaynya, bagaimana bentuk potongannya, bentuk guntingannya. Jadi kalau dia tidak suka painting, tidak suka dengan cat, ya kita jangan paksa. Seperti murid saya saya menemukan murid namanya Andra, dia punya kemampuan fotografi memoriknya kuat sekali, jadi dia punya kelebihan menggambar mobil off-road, semua detailnya dengan berbagai jenis mobil tanpa melihat. Yang penting dia udah pernah melihat sebelumnya, lalu dia gambarkan lagi. Tapi ketika masuk ke warnaan, gambarnya menjadi sangat biasa, dan saya lihat dia tidak senang. Kemudian ya saya putuskan untuk bicara dengan keluarga segala macam, ya mari kita jadikan dia sebagai master doodle art off-road. Jadi dia sebagai master doodle artnya untuk di gambar-gambar off-road. Jadi untuk menjadi seseorang yang hebat, mempunyai kemampuan hebat, nggak perlu banyak-banyak senjata sebenarnya. Tadi seperti Ibu bilang di awal, Jackson Pollock ya terkenal gara-gara karya itu. Yang dia temukan juga sebenarnya mungkin tanpa sengaja, karena dia ketika sedang frustasi menggambar yang dikatakan kok mirip sama Picasso, kok mirip sama ini, selalu dibandingkan dengan seniman besar lainnya. Kemudian dia mendapat challenge, sekarang dari karya yang kamu bisa, kamu berani nggak merusaknya untuk membuat karya baru gitu. Ditarik keluar dari zona nyamannya. Nah, cipratan itu adalah suatu temuan yang bentuk ekspresi dari kekesalan dia juga, perubahan yang harus dia jalani. Nah, dia menemukan pola-pola yang sama dan dia terkenal gara-gara itu. Jadi kita jangan beranggapan kayaknya mungkin kebanyakan, maaf nih, orang kita aja yang kayaknya satu orang tuh mesti jadi mempunyai harus punya kemampuan banyak gitu. Padahal sebenarnya kita punya satu kemampuan. Nah, ini yang saya dapetin ketika saya waktu itu diundang ke Jepang, bagaimana craftsman di sana, orang-orang pengrajin di sana, bagaimana seniman besar di sana, mereka nggak perlu banyak ilmu, nggak perlu banyak kemampuan, satu dia tekunin menjadi masternya, dan itu sudah bisa membuat mereka menjadi terkenal, mereka menjadi seniman yang hebat. Jadi jadi sesederhana apapun itu karya anak, ketika mendapat apresiasi dan tempat yang baik, wah itu menjadi luar biasa. Tinggal kita ngemasnya aja bisa nggak sebagai betul. Ya. Boleh aku tambahin dikit ya Pak Toto untuk yang bertanya Ibu Siska. Kalau dia masih sukanya kertas dibentuk kipas-kipas, kalau ingin menjadi art itu kan tidak harus menggunakan media lukis. Tadi Pak Toto juga udah bilang kalau dia sukanya satu kertas, kita justru bisa kenalin dari kertas itu menambah menjadi kertasnya dibikin kipas, terus kipasnya kita gantung, dia bikin banyak banget, misalnya bikin sampai 20, 30, 50, kita bisa gantung kita bolongin kertasnya, terus kita bikin semacam tali kenur gitu ya, tali transparan, kita bisa bikin kayak gantungan-gantungan gitu. Jadi banyak bentuk kipasnya. Nah, atau bisa juga dari situ kita kenalin origami, ya Pak ya. Yeah. Kita kan banyak tuh origami, kita kayak anak saya juga seneng tuh origami, lipat jadi yang sering dibikin bunga atau hewan, burung crane burung bangal kayak gitu-gitu. Jadi kalau memang dia senang medianya kertas, mungkin dia suka teksturnya, mungkin dia dari input sensori sistem taktilnya dia senang dengan tekstur kertas. Nah itu kita pakai aja, ya udah bikin yang lain, origami atau apa, dengan lihat video YouTube atau beli buku cara melipat origami. Jadi awalin dulu dari dia sukanya apa. Kalau sukanya kertas ya udah pakai media kertas untuk melipat-lipat. Biasanya mereka lebih jago tuh detail-detailnya, melipatnya lebih halus. Kita kan nggak sabar ya. Kalau mereka tuh sabar banget kayak gitu-gitu. Jadi opsinya adalah itu. Oke, yang berikut dari Ibu Rista. Saya juga punya anak asuh laki-laki dengan diagnosa autism usianya 16 tahun. Anak asuh saya setiap hari berkegiatan seperti sekolah dan berenang. Tapi setelah dia kembali berkegiatan, biasanya dia memilih untuk tidur. Bagaimana caranya saya selaku orang tua asuh mengenalkan seni art
agar lebih bermanfaat untuk mengisi waktunya dibandingkan tidur. Sedangkan kondisi anak ini, benda apapun yang dia pegang atau benda itu lagi dia ambil ya, ambil pasti dilempar kecuali makanan. Dan anak asuh saya ini hanya takut sama orang-orang tertentu. Dia takut dengan laki-laki dewasa. Mau share, ini sambungannya? Oke. Ya, kira-kira apa ya Pak? Ya, jadi saya sih beberapa kali pengalaman ya Ibu, maksudnya dari sekian banyak pengalaman juga yang saya murid-murid, ketika saya menghadapi anak-anak autis ini, yang pertama saya tegakkan, saya kenalkan ke mereka adalah leadership. Jadi pola leadership ini adalah saya sebagai pendampingnya, saya harus mengambil dulu, tapi nggak tahu istilah di kedokteran apa, mengambil alih kepemimpinan itu dari dirinya gitu. Jadi mereka ini anak-anak hebat, tapi kadang-kadang mereka perlu seorang pemimpin supaya mereka bisa keluar bakat dan kemampuan hebatnya. Jadi ini saya dapat dari sekian banyak pengalaman yang pada akhirnya karena gini, ketika membangun komunikasi yang saya utamakan adalah bagaimana anak ini mendengar dulu suara saya, masuk dulu ke hatinya, masuk dulu ke perhatiannya gitu ya. Ada beberapa anak mungkin yang memang saya harus naik suaranya, harus kencang suaranya. Ada anak yang memang saya ngomong pelan saja mereka sudah oke. Ada yang mereka saya pakai gerakan atau saya pakai gambar tadi seperti Ibu yang bilang ya. Jadi yang penting adalah bahwa saya harus ambil dulu nih kepemimpinan. Kadang-kadang anak-anak ini kan juga suka kalau dilihat dia misalnya lagi ada orang tuanya, lagi ada siapa dia manja-manja, dia apa segala macam gitu ya. Nah, kita jadi agak ragu untuk bersuara tegas, kita jadi agak ragu untuk memimpinnya. Nah, itu biasanya kita habis disikat sama dia istilahnya, digulung lah gitu, kita nggak dikasih kesempatan untuk menjadi pemimpinnya gitu. Jadi memang biasanya pada saat terapi saya selalu meminta untuk saya berdua sama anak itu saja, dan saya biasanya juga bawa asisten untuk bagaimana ini menegakkan ini dulu nih, saya menjelaskan kepada mereka, saya di sini sebagai teman, tapi juga sebagai pendamping, tapi juga sebagai pemimpin kamu yang akan mengarahkan kamu. Jadi dia harus terima konsep itu dulu. Nah, ketika itu sudah diterima, dia sudah bisa aware ke kita, dia sudah bisa mendengarkan kita, baru komunikasi terbangun, informasi baru bisa masuk. Jadi apa yang saya ajarkan, kebiasaan apa yang saya mau tularkan ke mereka, biasanya itu bisa masuk gitu ya. Itu kalau dari sisi misalnya tadi dibilang bahwa takutnya cuma sama seorang laki-laki yang lebih ini segala macam. Nah, itu memang lebih ke faktor leadership, lebih ke suara mungkin, lebih ketegasan mungkin. Jadi saya kelihatan marah tapi di dalam hati saya nggak pernah marah. Jadi seperti tentara yang mendidik anak buahnya gitu, bahwa marah, suara keras itu belum tentu emosi gitu. Tapi itu hanya untuk menarik perhatian bahwa dia harus mendengarkan saya. Yuk kita sama-sama, saya mau membuat kamu keluar potensi terbesarnya gitu. Itu kalau dilihat dari yang tadi yang orang laki yang dia takutin, yang dia sedani gitu. Tapi kalau misalnya dia sukanya lempar-lempar, dia sukanya apa, itu juga kalau kita mau tarik dari segi seni rupa ya sangat bisa juga dengan permainan-permainan seni rupa yang dia dibikin semacam seni yang lebih besar gitu, lebih masif ya, kanvasnya besar, lalu dengan media cat yang dilempar-lempar misalnya, seperti yang tadi saya bilang, Aldi itu dia sukanya melempar-lempar, dia sukanya cat itu dilempar-lempar, di siram-siram gitu ya ke kanvas, tapi akhirnya malah jadi sebuah karya seni yang bagus. Dia sudah pameran di Perancis, dibuatkan buku oleh Gramedia yang ditulis oleh seorang kurator besar Indonesia, Agus T. Darmawan, dan dia masuk rekor muri dengan produktivitas karya seni seorang anak autis yang menghasilkan karya setahun 1.500 karya. Tiap tahun dia melukis sebanyak itu. Nah, itu tadinya juga saya juga aduh bisa apa ya? Mau dijadikan seperti apa ya gitu. Tapi ketika saya punya keyakinan, saya punya, intinya saya gini, saya mau membukakan jalan buat dia karena saya yakin ini anak punya potensi yang besar gitu. Cuman
cuman masih tersembunyi aja. Nah, itu kejelian kita orang di sekitarnya untuk melihat apa sih yang menjadi kehebatan dia. Tapi jangan lupa juga kita harus belajar seni juga sebagai pendampingnya kita ketika itu mau meningkatkan eh, dari daerah seninya ya. Jadi bagaimana mungkin kita orang buta menuntun orang buta gitu. Jadi saya dulu harus melek seni, belajar seni dulu, tahu karya-karya modern, seniman-seniman besar yang terkenal sekarang dengan pemikirannya. Lalu dari situ saya baru bisa melihat, oh ternyata ada kesamaan nih karya anak saya, didik saya ini dengan si A, si B, si C. Lalu saya pakai jalan itu untuk membuat karya-karya dari kemampuan yang anak ini punya. Jadi tadi itu dari aspek gimana mengenalin seni dan gimana ngegali potensinya ya Pak Toto ya. Iya. Nah mungkin saya bisa masuk dalam artian anak-anak ini biasanya punya rutinitas, ya kan? Tadi anak ini punya rutinitas sekolah dan berenang, tapi kalau pulang maunya tidur. Nah, mungkin strategi yang berikutnya adalah coba dibikin jadwal sebelumnya diberitahu. Misalnya, oke, besok hari Jumat, dalam seminggu bikin jadwal, mau kegiatannya apa aja. Bikin kalender, terus ditulis dengan warna-warna yang misalnya oke, kalau sekolah warna biru, kalau berenang warna merah, misalnya habis itu mau menggambar warna hijau. Itu dibikin dulu kalendernya, dijadwalin. Lalu sehari sebelumnya itu diingatkan lagi, oke, besok hari Jumat kita akan pagi lakukan A, siang lakukan B, sore lakukan C, misalnya gitu. Nah itu semakin dikenalkan, bisa juga dikenalkan dengan gambar. Kalau mau mengenalkan media lukis, mungkin ada gambar spidolnya, ada gambar pensilnya, ada gambar apapun itulah, misalnya mau cat atau apa, itu dikenalin. Supaya dia punya kemampuan mengingat, oh ya kalau menggambar itu berarti menggunakan cat, menggunakan kertas, atau apapun media yang mudah dulu, mungkin pensil kali ya Pak Oto ya, itu bisa pensil. Nah, jadi kita kenalin dulu, kita jadwalin. Mereka itu biasanya suka dengan rutinitas. Tapi kalau tiba-tiba surprise, hari ini tiba-tiba gambar, mereka suka nggak suka tuh. Nah, jadi ada baiknya dikenalin tuh sebelumnya. Oh ya, kalau gambar seperti ini. Jangan langsung nyuruh dia gambar, tapi yang mengasuhnya gambar, oret-oret dulu. Dan lihat, perhatikan dia. Ada nggak dia rasa ketertarikan? Mau nggak dia coret-coret juga? Nah, itu mesti diperhatiin. Memang step-nya kecil-kecil banget, tapi itu step awalnya begitu, dan dilihat dia maunya kemana. Dan itu jadi masukkan ke dalam jadwal rutinitas. Dan kalau yang dilempar-lempar tadi ya, mungkin saya suka bikin ini nih dulu waktu anak-anak masih kecil nih, kan ada balon yang kecil-kecil tuh, balon yang segini-segini tuh kalau ditiup tuh balonnya cuma segini. Terus saya bikin cat akrilik, saya masukin ke mangkok-mangkok sendiri, pisah warna. Terus balonnya dicelup-celup, terus dilempar. Ada kanvas di depannya, atau kertas aja, apapun lah itu. Terus balonnya dilempar-lempar sesuai dengan warna yang itu. Nah itu kan jadi kayak tadi, saya nggak kepikiran kalau mau jadi seni sih Pak, itu cuma mainan anak-anak aja waktu mereka masih pada kecil-kecil gitu. Siang-siang tuh kalau bosen ngapain kita bikin-bikin kayak begituan. Nah itu bisa juga kan, karena dia seneng lempar, pertama aktivitas lemparnya dapat, kedua media seninya dapat gitu kan. Dan ya udah lihat aja dari situ kira-kira gimana, dia seneng nggak gitu kan. Kalau seneng ya terusin lagi gitu. Jadi selalu kenali anak ini senengnya apa. Nah, nyambung dari pertanyaan yang tadi, dan dia tadi yang suka dilempar, tadi mana ya, ini ya. Oh, dan anak ini anak yang sama. Oh, anak yang beda. Ada satu lagi, laki-laki juga 13 tahun, ini juga kegiatannya sekolah. Dan anak ini kalau memegang dan menemukan barang apapun dimasukkan ke mulut. Jika kita arahkan untuk menggambar, terkadang mau, tapi 5-10 menit cepat bosan dan fokus juga cukup kurang. Maksudnya kurang gitu. Jadi gimana ngatasinnya? Oke. Ada saran masukan dari Pak Toto dulu? Ya, kalau dari sisi itu saya sih memang nanti harus ditanyakan bahwa artnya ini sebagai sebuah terapi atau memang kita menganggapnya sebagai seniman gitu ya. Kalau misalnya sebagai terapi, ya memang targetnya selalu begitu. Jadi fokusnya lebih meningkat, fokusnya lebih lama, kemudian dia lebih biasa, lebih dia bisa lebih bertahan lama gitu ya. Itu memang menjadi sasaran. Nah,
Nah, itu memang bisa dilatih dengan ya tadi yang pola-pola saya bilang, membuat garis, membuat titik, membuat membuat atau mewarnai, dan itu memang di awal-awal kita nggak apa-apa kok itu pegangin dulu, dia punya tangan, punya ini, hanya untuk apa, supaya dia, eee, apa ya, bisa bisa mengerti gitu apa yang kita maksud, apa yang kita coba, ajarkan ke anak-anak ini. Itu kalau dari segi segi terapi, tapi memang kita tidak bisa memaksa untuk mengangkat hasilnya gitu ya. Tapi kalau kita mau anggap ini misalnya dia udah dewasa, udah lebih dewasa, lalu kita anggap sebagai seniman, ya memang, eee, kita juga nggak saya juga nggak bisa menutup mata bahwa seniman banyak kok yang cuma 5 menit, 10 menit ketika sedang membuat sebuah karya seni gitu ya. Jadi 5, 10 menit, ataupun durasi yang berjam-jam atau berhari-hari itu memang, cara seorang seniman bagaimana dia mengekspresikan dirinya, bagaimana dia membuat sebuah karya seni. Jadi, eee, yang 5 menit apakah lebih jelek dari yang berjam-jam atau berhari? Enggak juga. Ada karya-karya yang dibuat 5 menit, 10 menit itu menjadi karya hebat. Seperti murid saya Emilio, murid pertama saya, dia kalau melukis paling 10 menit, 15 menit paling lama, dan itu catnya ya kayak seperti Aldi tadi, cuman dia lebih dimain-mainkan gitu ya, seperti pegang lumpur gitu. Dan yang membuat saya surprise, satu lukisannya itu sampai kemarin ditawar terakhir 350 jutaan, dan saya nggak kebayang karya saya aja nggak ada yang segitu hebatnya gitu ya. Jadi, dan ketika dia pameran itu apresiasi luar biasa dan harganya juga sangat tinggi, karena ketika disandingkan dengan karya-karya Eropa, seniman abstrak dunia, itu juga dia punya kekuatan, eee luar biasa gitu. Jadi memang kita harus bedakan ini, kalau memang oke, kalau dia dijadikan sebagai seniman ya caranya memang ya udah berkarya aja. Berkarya, komitmen untuk terus berkarya dengan gaya yang dia suka, dengan gaya dengan caranya sendiri. Itu kalau mau masuk ke dari jendela seniman. Tapi kalau masuk dari jendela terapi, memang ya itu tadi, latihan-latihan dengan, rutinitas, kemudian ditingkatkan lagi challenge-nya, mungkin dengan panduan dari guru di sekolah atau terapis yang lain, targetnya apa dikomunikasikan bersama gitu. Targetnya, "Oh Pak, supaya dia bisa pegang krayon, supaya pegangannya lebih kuat, supaya cengkramannya lebih bagus," segala macam. Nah, itu bisa Ya. dilatih sesuai kebutuhan, sesuai juga dengan kesepakatan kira-kira mau seperti apa. Tapi yang penting jangan lupa kita juga harus melihat dan membela hak-haknya gitu ya. Jangan karena ambisi orang tua lalu anak ini, dijajah gitu secara secara hariannya dengan dibekali dengan banyak, kegiatan yang akhirnya justru membuat dia merasa lelah dan, lebih cepat gampang frustasi. Ya, betul. Jadi mungkin dicari tahu juga kira-kira anak ini, saya akan masuk dalam aspek sensori. Tadi kan saya mention ya Pak, kalau anak-anak autistik ini pasti punya isu dengan sensori. Dan kalau dia bisa masukin barang yang dimasukin di mulut, itu biasanya dia butuh input untuk area oral motor tuh. Jadi mungkin sebelumnya dikasih input dulu, misalnya dengan makanan yang ada crunchy-crunchy-nya, atau dengan daging empal gitu ya, suruh dia pegang, dia gigit-gigit. Nah, itu untuk memberikan dia input untuk oral motornya. Nah, jadi maksudnya supaya kalau pada saat dikenalin dengan krayon dengan itu nggak masuk mulut gitu kan maksudnya. Karena sebenarnya indikasi dia masukin benda ke mulut itu karena dia butuh input, butuh stimulasi di area oral. Jadi kasih dulu area itu kan kebutuhannya dia. Ya udah kita kasih dulu aja. Mungkin bisa juga dengan pijit-pijit area mulutnya sebelum melakukan aktivitas gambar misalnya ya, dipijit-pijit dulu, dikenalin makanan yang dia bisa gigit-gigit atau dimesas, atau kasih input dulu untuk area oralnya, minum yogurt dengan sedotan, itu kan juga mempengaruhi ke area oral motor. Nah, itu jadi berikan dulu input stimulasi itu. Kalau dirasanya dia sudah cukup, baru kita kenalkan sesuatu yang aman untuk mulut. Misalnya menggunakan painting dari tepung yang dikasih food coloring misalnya gitu. Jadi dia bisa tetap gambar-gambar dengan warna, dengan tangan, tapi kalaupun sampai dia tetap masukin mulut, yaitu sesuatu yang aman untuk mulut. Kenalin dulu dengan itu. Nanti
Kalau dia udah, memang harus konsisten ya Pak Toto ya. Kuncinya tuh konsisten, harus sabar. Nggak bisa cuma sekali udah nggak mau lagi, atau nggak bisa dikenalin terus. Walaupun cuma 1 menit, 2 menit, nggak apa-apa, tapi konsisten terus dikenalin supaya dia jadi familiar sama benda-benda tersebut. Nanti lama-lama kayak Pak Toto bilang, kenalin krayon mungkin masih yang genggamannya belum kuat, ya udah kasih yang bentuknya besar, genggam dulu. Yang penting kan dia enjoy. Jadi bukan hasilnya, tapi proses ke situnya yang dia harus nikmatin. Jadi jangan, tadi Pak Toto bilang, jangan dijajah waktunya dia. Kalau kita kenalin seni itu kan maksudnya kita sama-sama enjoy ya, bukannya kita tungguin gitu ngeliatin dia, ayo bikin ya gitu, nggak begitu juga. Yang penting tuh harus ada koneksi. Kenapa Pak Toto tuh bisa connect sama murid-muridnya? Karena Pak Toto begitu engage sama murid-muridnya, dan namanya co-regulation itu istilahnya. Sama-sama yuk, kamu mau apa, saya bantu, kayak gitu. Nah, jadi si pendamping siapapun itu harus punya kemampuan seperti itu, sama-sama mendampingi, bukan. Tapi juga tadi Pak Toto juga bilang harus ada jenderalnya, ya Pak Toto ya. Kalau saya tuh biasa dengan anak saya, kalau dia masuk ke ruang terapi, walaupun saya temenin, jenderalnya terapisnya. Tapi kalau di rumah, jenderalnya saya. Jadi kalau jangan sampai itu anak bingung, karena kalau dia bingung, ada Pak Toto, ada ibunya, dia nurut yang mana ya, gitu kan? Nah itu juga mesti disepakati tuh, gitu. Jadi itu istilahnya apa ya, boundaries itu ada batas. Kapan guru pendampingnya menjadi jenderal, kapan orang tua jadi jenderal, itu harus jelas batasnya. Jadi makanya mesti dijelasin dari awal, jangan kasih surprise. Anak-anak itu bisa nggak suka surprise tuh. Gitu. Oke, makasih yang udah bertanya. Di slide berikutnya, tolong. Oke, jadi itu tadi akhir dari sesi sharing obrolan inspirasi kita. Terima kasih banyak Pak Toto dan para peserta yang udah gabung. Setelah ini saya akan kembali ke moderator. Tadi ada juga isiannya, lembar isian kuesioner, tolong diisi untuk supaya kita bisa lebih improve lagi. Dari sini kita akan ada foto bareng ya, sebelum penutupan foto bareng. Pak Toto, makasih banyak ya, mungkin nyalain dulu mic-nya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Banget bisa sharing, mungkin suatu waktu kita bisa sharing lagi. Semoga bisa mungkin bikin live demo art lagi Pak, atau apa gitu. Semuanya bisa ikut. Oke, saya kembalikan ke moderator ya. Masih bengeng. Oke, bagaimana obrolan sore ini? Menginspirasi sekali ya, Pak Toto, Bu Tina. Terima kasih untuk sharingnya. Ini tadi ada beberapa hal yang saya highlight untuk sekedar review. Yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama, setiap individu itu berbeda. Jadi kita harus benar-benar perhatikan, jangan menyamaratakan. Yang kedua, kita harus art itu bisa sebagai media untuk seni, juga bisa sebagai terapeutik untuk terapi. Jadi bisa sebagai istilahnya alternatif. Kalau kita bosan terapi itu aja, kita bisa ambil art. Dan yang terakhir adalah kita harus nikmatin prosesnya. Dan di prosesnya itu kita butuh dukungan dari orang tua dan orang-orang sekitar untuk mendukung jalannya proses bagaimana anak untuk berkembang. Nah, seperti yang tadi Ibu Tina bilang, kita akan ada sesi foto bersama. Jadi kepada Bapak dan Ibu peserta, mohon dinyalakan videonya supaya kita bisa ambil gambarnya. Oke, ya, sudah nyala semua. Ada yang belum? Kita tunggu. Wajah saya mana? Ya, wajah Bu Tina ada? Oh iya. Oh, belum dinyalain videonya. Bu Tina malah belum nyalain. Oke. Semua sudah nyala? Oke, kita akan mulai foto bersamanya ya. Oke, siapkan senyumnya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi mungkin ya. Nggak berasa. Cuma sekali. Sekali lagi. Oke, siap. Siapkan senyum terbaiknya semuanya. Oke. 1, 2, dan 3. Oke. Oke, terima kasih. Jangan lupa ada isian yang harus diisi oleh para peserta, mohon diisi. Terima kasih kepada
Oke, boleh. Silakan Mutia. Oke. Makasih semuanya para peserta yang udah hadir. Makasih banyak Pak Toto, sehat selalu semuanya. Dan sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Thank you. Oke, baik semuanya, terima kasih. Bila jangan lupa kunjungi media sosial dari Trapipedia Sud untuk mendapatkan info-info tentang event-event berikutnya yang akan kita lakukan. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore semuanya, sampai jumpa.